kita saksikan di belakang ini adalah Creative Booth Competition. Mereka adalah 14 pemilik brand dari siswa-siswa kelas 8, 9, dan 10 yang sudah melalui berbagai elimination round, di mana salah satunya adalah presentasi business plan. Namanya Kariskini Ariante, biasa dipanggil Gini. Saya kelas 16 dan juga bersekolah di SD Stella Maris. Itu ada lapangan futsal sama kelas. Kalau lapangan futsal itu lebih kekesan gimana ya? Waktu aku sering main di sana tuh kayak sering nge-jogging, sering asis lah atau apa gitu. Kalau di kelas itu kayak suasananya rame, ngomong sama temen-temen itu enak. Udah pasti soalnya ya aku nih salah satu atlet juga, ya pasti suka olahraga lah. Kayak Iswanto, soalnya orangnya itu lucu, tapi selain lucu juga disiplin. Ikut kursus taekwondo dan mengikuti pertandingan-pertandingan taekwondo seperti ini nih contohnya. Ini Liga Pelajar, barusan menang kemarin juara 1. Ini ya baru beberapa bulan yang lalu lah. Terus yang paling berkesan itu nih, pertandingan pertama aku, ini medali udah 6 tahun makanya udah tipis. Waktu itu menang telak 31-0. Usia 7 tahun kelas 1. Atlet taekwondo dari 6 tahun dari Tekado. Iya, karena di Stella BSD itu lingkungannya aman sama nyaman banget gitu. Teman-temannya juga baik, sama program-program di sekolah ini tuh banyak banget. Ya sekolah, jadi aku untuk beberapa bulan ini tuh bakal ada lomba di Bangkok, ada championship gitu. Nah jadi sekolah itu sangat mensupport banget. Jadi ya kayak dikasih beasiswa dan lain-lain. Yuk teman-teman, kita gabung ke Stella Maris School BSB, dan juga jangan lupa channel sosial media kita ya. Dadah. Halo everyone, aku Fania Mira dan biasanya di sini dipanggil Miss Mira, dan aku mengajar di kelas K2. Oke, menurut aku guru itu adalah seseorang yang sangat penting buat kehidupan anak-anak ya. Selain mengajar, pastinya guru juga membentuk karakter seorang anak. Dan pastinya selain di rumah, di sekolah juga pasti diajarkan supaya mempunyai karakter yang bagus. Kalau di Stella Maris sendiri itu, anak-anaknya pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Setiap anak pasti memiliki hal tersebut. Lalu kita sebagai guru, sebagai pendamping harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan anak-anak. Dan setiap anak-anak itu unik, jadinya kita sebagai guru, sebagai pendamping harus mengikuti keunikan anak-anak tersebut. Oke, kalau di kelas K itu sendiri itu anak-anaknya kan ngomongnya juga sudah lancar dan mereka itu suka sekali bercerita. Jadi waktu circle time itu kadang aku juga memberi waktu buat mereka untuk cerita ke teman-teman, ke aku juga. Pengalaman mereka tentang kejadian tentang selama liburan kemarin atau waktu weekend seperti itu.
Yang pasti itu Stella Maris Karawaci merupakan sekolah rooftop school satu-satunya di Kota Tangerang, dan sekolah kami memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang sangat bagus. Kami Stella Maris Karawaci mengajak parents sekalian untuk bergabung mendaftarkan anak-anaknya di sini karena pendidik di Stella Maris Karawaci juga sudah berpengalaman sehingga tidak perlu khawatir untuk menyekolahkan anaknya di sini. Terima kasih, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Von Edwin Santoso. Saya biasa dipanggil Fuhan dan saya berasal dari kelas 11 IPS dan sekarang saya bersekolah di Stella Maris BSD. Sebelumnya saya berprestasi di bidang pencaksilat, tapi sekarang saya tengah fokus di bidang non-akademik di atletik. Kalau Stella Maris ada beasiswa non-akademik buat atlet-atletnya, cari peruntungan lah, ya lumayan, potong 33 juta buat daftar ke sini. Pas saya masih jadi atlet silat itu saya ketemu sama pelatih saya hampir setiap hari ya, kecuali hari Minggu saya itu libur. Paginya itu saya latihan sendiri, saya jogging sekitar 30 menit, terus nendangin samsak kanan kiri pakai kaki kanan kaki kiri, itu kalau nggak salah 1000 kali tiap kaki. Pas sorenya saya ketemu pelatih saya itu baru saya dikasih program lain seperti sparring sama temen gitu, terus kecepatan sama power antara itu. Nah, kalau pas sekarang nih ya, saya sekarang jadi atlet atletik itu saya ketemu dengan pelatih 3 kali seminggu. Itu pun dia juga yang memberikan program pada saya, itu setiap pertemuan ada di kisaran waktu 1 jam sampai 3 jam. Setiap programnya itu bervariasi di antara 400 meter sampai 1500 meter, tergantung juga waktu itu saya persiapannya dekat atau jauh. Terus saya pas nggak ketemu itu saya jogging sendiri paginya. Sebelum sekolah saya sempetin bangun jam 4 buat lari sekitar 40 sampai 1 jam. Pas sorenya saya juga latihan sendiri, itu lari sekitar 15 kilo sampai 20 kilo. Jadi saya buat cara saya belajar ya, saya pas di sekolah saya berusaha dengerin semua dari guru, materi-materi dari guru itu. Ada beberapa yang saya catat poin-poin pentingnya, terus saya ulang lagi di rumah. Pembagian waktunya karena sorenya dipakai buat latihan, jadi saya pakai malamnya itu buat sebisa mungkin saya baca. Untuk teman-teman yang berprestasi non akademik seperti saya, ayo gabung ke Stella Maris BSD untuk mendapatkan beasiswa seperti saya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah selain untuk memperkenalkan profesi yang biasa ditemukan, juga untuk mengencourage atau melatih atau mendorong jiwa confidence atau sikap yang berani tampil di depan umum. Sehingga nanti akan membentuk karakter-karakter yang berani untuk tampil. Dalam entrepreneur, anak-anak dilatih jiwa kewirausahaannya, di mana pada hari sebelumnya anak-anak sudah mempersiapkan produk-produk yang akan dijualkan kepada parents masing-masing, dan sekaligus juga anak akan mengenal bagaimana sih transaksi jual beli dan mata uang atau uang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Acara Entrepreneur dan Career Days hari ini bagus banget buat anak-anak, seru banget. Ini bisa mendidik jiwa entrepreneurship anak juga. Thank you, Sunnyvale. It has been a wonderful experience. We are very happy that we enrolled Naomi in K1 in this school. Thankful to her teachers and Miss Principal, Miss Novi. And for today's function, it was wonderfully done, wonderfully celebrated, very nicely organized. And we are very happy and proud that Naomi is a part of Sunnyvale, and surely she will be an asset for the whole school also, and she will make everybody proud. And thank you so much for your love and care for her. We love her. Halo, selamat sore pemirsa Stema TV yang berbahagia. Kembali kita bersama dalam podcast sore hari ini yang ngambil tema Kejar Impian Jadi Atlet Sepak Bola Nasional. Hari ini saya, Cocok Rosa dari tim Admission Stella Maris PSD akan memandu acara dari jam sekarang sampai nanti 1 jam ke belakang. Kita akan berbincang-bincang dengan para tokoh-tokoh dan juga atlet kita. Nah, narasumber kita yang sore hari ini sudah hadir. Kami sungguh berbahagia karena seorang Head of Sales Marketing dari salah satu klub sepak bola Tangerang terkenal, yaitu Persita, yang akan narasumbernya nanti kita akan berbagi pengalaman dengan Mas Reza. Karena itu mari kita sambut dulu dengan Mas Reza Palupi. Selamat sore Mas Reza. Sore, terima kasih Pak Coco. Dan juga ada murid kita yang juga atlet sepak bola. Dia adalah namanya Joel Mikaela siapa? Ya, baik. Langsung saja sapa dengan Abang Mirza. Ya, sore. Ya, terima kasih. Jadi begitu Ibu Bapak pemirsa sekalian yang berbahagia, kita sore hari ini jika Bapak Ibu yang sudah mendaftar atau ikut dalam acara ini, nanti yang bertanya ataupun memajukan pertanyaan akan mendapatkan hadiah merchandise bagus dari Persita Tangerang, yaitu berupa tumbler dan juga merchandise eksklusif dari Persita Tangerang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin mendapatkan merchandise tersebut, silahkan nanti mengajukan dengan mencatat nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan dengan format itu ya. Baik. Mungkin ada yang baru join jadi belum sempat mengenal narasumber kita satu ini, maka akan saya kembalikan kepada Mas Reza selaku narasumber kita. Silakan untuk kembali memperkenalkan, Mas. Oke, terima kasih semuanya untuk pemirsa dan teman-teman yang ada di sini. Nama saya itu Reza Satria Palupi, orang Jawa, Pak. Oh. Tapi panggilannya Reza aja cukup gitu. Kalau di kantor karena tua dipanggil Opa. Jadi terserah lah siapa aja kan ya. Kalau di Persita Tangerang sendiri saya bagian handle untuk sales and marketing. Sales marketing itu apa? Tentunya kan sales yang related to pemasukan dari segi sponsorship, habis itu dari segi tiketing, pokoknya merchandise juga. Jadi yang berhubungan dengan sales, gimana kita harus sales, kita harus dapetin duit lah dari situ, itu intinya kalau sales. Sedangkan kalau marketing sendiri tentunya dari sosial media, offline and online, marketing site lah semuanya ya. Kalau kita tahu kan sekarang lebih banyak di online channel ya.
lebih jadi handle itu juga. Jadi luas sih, kalau marketing kan sangat luas ya. Jadi dan apa ya, fluktuatif, dinamis, jadi otomatis ya luas sekali lah pekerjaan di dunia sepak bola related to marketing dan sales gitu aja. Baik, betul. Terima kasih Mas Reza. Kalau kita tahu bahwa sepak bola ini sangat membahana ya di seluruh rakyat Indonesia, tentunya banyak sekali penggemar sepak bola ini. Nah, kira-kira Mas Reza bisa sebutkan atau bisa gambarkan bagaimana ya Mas Reza sampai akhirnya direkrut menjadi seorang sales marketing di Persita, apalagi ini kita hidup di daerah Tangerang Selatan, jadi tentunya sangat membahana nih soal, mungkin bisa dijelaskan. Oh, panjang nggak apa-apa ya? Ya, silakan. 2 jam nih. Jadi gini, basicnya sendiri saya profesional worker. Jadi background saya arsitek S1. Habis gitu saya kerja di retail company, yaitu di L'Oreal, di Gilang Agung Persada, di Hero Group, Guardian, habis gitu Ristra. Jadi related to retail industry lah ya, di bagian marketing communication. Habis gitu saya pindah ke dunia banking industry, di Markom juga marketing communication, di Citibank and Permata Bank, and Bank Victoria juga sebagai konsultan. Sesudah itu baru ke BUMN itu di India Karya, jadi ke construction industry di BUMN. Setelah itu mendapatkan tawaran untuk handle klub sepak bola dari segi sales and marketingnya. Dan saya rasa setelah apa yang saya dapatkan semua kan dari dunia industri kreatif, yaitu arsitek, retail industry, habis gitu banking industry, BUMN juga, apa salahnya kita coba industri di sepak bola, karena saya ngelihat ke depannya ini industri ini itu akan jauh lebih maju daripada sekarang. Bukan hanya sekedar booming tapi maju, karena kalau kita lihat sekarang klub-klub bola itu udah melakukan persiapan infrastrukturnya. Bukan hanya membuat dan mencetak pemain bagus, tapi membuat klub ini menjadi lebih profesional dan how to survive-nya, itu tantangannya. Sehingga saya terima tawaran untuk bekerja di Persita Tangerang. Yang saya lihat sendiri kan pasarnya sebenarnya sepak bola kan, kalau Indonesia tuh Pak Erick Thohir juga bilang 60% orang Indonesia itu suka sepak bola. Jadi harusnya lebih gampang ya jualannya dibandingkan jualan jeans. Belum tentu 60% orang Indonesia suka jeans kan. Nah, tantangannya itu loh. Sifat kedaerahannya, cara menjualnya ke daerah, segmennya seperti apa, ya kan tipikal fansnya seperti apa, karena fans itu kan salah satu sumber utama kita. Kalau sepak bola nggak ada fans, nggak ada klub juga kan yang berjalan kayak gitu sih. Jadi sehingga saya terima pinangannya gitu loh. Apakah ini juga terkait dengan kalau misalnya rekrut atlet-atlet bola gitu, apakah Mas Reza juga bisa? Kalau sebenarnya kalau rekrut klub bola itu kita ada divisinya sendiri ya. Dia itu dari tim. Dari kita ada tim dibagi menjadi 2, yaitu di bagian business side and then di tim side-nya. Jadi kalau di business side itu seperti saya. Kalau di tim side ada lagi dari coach, manager yang related ke pemainnya. Itu ada juga gitu. Jadi tapi kita selalu bekerja sama gitu aja. Kira-kira di mana kantornya Persita itu, Mas? Dekat di sini di Gading Serpong kita kantor. Jadi kantor kita jadi satu dengan toko kita, Persita Official Store kita, jual barang-barang merchandise kita. Gitu. Kemudian coach-coachnya yang ada di sana itu siapa aja sih, Mas Reza? Coachnya tuh sebenarnya coach tuh banyak ya, dari U16, 18, 20 juga ada coachnya. Tapi kalau yang senior kita dari Chili itu Luis Duran. Jadi kalau asisten coachnya tentu nggak asing lagi lah ya, kalau tim Tangerang tuh Persita itu Ilham Jaya Kusuma, salah satu legenda klub, legenda pemain ya di Indonesia. Ilham Jaya Kusuma ada, terus pelatih kiper ada juga, ada pelatih fisik ada juga dari Argentina. Jadi macam-macam Pak, bukan cuma satu pelatih tapi jadi satu kesatuan kepelatihan lah ya, organisasi kepelatihan gitu.
Jadi khusus untuk coach itu sudah ada sendiri masing-masing. Ada dari kiper, fisiotrainer, fisioterapi, untuk pijat dan sebagainya, macam-macam lah. Untuk rekrut juga pemain itu juga ya tentunya. Kalau ya. itu ada kita namanya talent scouting, jadi talent itu ada. Jadi kita ke depan juga punya namanya direktur teknik ya. Direktur teknik itu mapping ini jenjang karir pemain bola dari talent scouting, dari cara pelatihan gimana sehingga bisa untuk disiapkan menjadi pemain profesional itu ada juga. Nah, kalau dulu Bapak di dunia Mas Reza dulu di dunia bisnis dan sebagainya, sekarang siapa sih yang mengenalkan Mas Reza sehingga di dunia sepak bola ini? Ya sepak bola kan olahraga masyarakat kan. Betul sekali. Ya. Kalau saya emang suka bola dari tahun 86 itu zaman Piala Dunia Meksiko di gol Maradona pada itu. Sebenarnya udah hobi main sepak bola juga, cuma dia nggak nyangka juga bahwa hobi nonton sepak bola tepatnya, bukan bermain. Kalau bermain nafasnya udah nggak kuat Pak. Jadi hobi nonton sepak bola ini bisa menjadi penghasilan tiap hari saya lah untuk bekerja di dunia sepak bola seperti itu. Kapan Mas Reza kira-kira join dengan Persita ini? Baru saya di September 2019 pada saat Persita itu masih di Liga 2. 2018 terus naik ke posisi 2 dan naik ke Liga 1 2019 itu. Justru saat pandemi ya Mas masuk ya join itu ya? juga tim baru 5 orang atau 7 orang ya tim di office. Sekarang udah 20 orang lebih. Wow. Jadi growing cepat sekali. Developnya sudah jadi, baik. Terus mengapa memutuskan untuk bergabung di Persita Tangerang? Ya itu tadi yang saya jelaskan bahwa saya di dunia profesional udah di banking, retail, sampai di BUMN juga pernah. Jadi kenapa nggak saya coba untuk bisnis yang lain? Bisnis yang lain kan sepak bola itu menarik ya. Karena apa menariknya itu bisnis kita itu berkaitan erat dengan fans, ya kan? Kalau nggak ada fans ya nggak ada klub. Kalau nggak ada klubnya nggak ada fansnya. Nah, jadi lucu kan? Jadi manage fans itu berbeda dengan manage buyer yang biasa kita beli di retail gitu ya. Karena kita harus ada approachingnya gimana ke mereka, mengerti kemauan mereka, heart to heart-nya. Sehingga ada juga divisi supporter juga ada PIC khusus untuk supporter relation di tempat kita juga gitu. Dan sebenarnya kalau dari segi marketing juga ini nomor 2 ya Pak. Marketing kan bisa ngeblending kemana aja ya. Marketing itu kan dinamis selalu saya bilang. Jadi apapun produknya, apapun bisnisnya, harusnya dia bisa blended dengan produknya gitu loh. Tinggal gimana caranya kita, sekreatif kita untuk bisa ngejual nih produk gitu loh. Gitu aja sih. Bagaimana itu develop itu ya. Baik. Boleh ceritain sedikit gak sih mengenai sejarah Persita sendiri itu? Atau berarti artinya Mas Reza sendiri juga di samping mengembangkan bisnisnya, kemudian juga bagaimana merekrut orang-orang khususnya untuk di bidang bisnisnya, itu tentunya Mas juga harus selektif dalam memilih join dengan perusahaan-perusahaan untuk membantu mensponsori itu, dan juga apakah ada kaitannya dengan pengembangan para supporter ini? Biasanya kan suka ada yang mengkoordinir itu. Oke, nomor 1 tadi sejarahnya ya. Kalau Persita sendiri kalau nggak salah sudah ada dari tahun 1928 atau 38 ya. Ya, zaman udah lama tuh. Lama banget. Tapi dia baru terdaftar di PSSI itu tahun 1953. Oleh Haji Umran ya. Jadi itulah pertama kali Persita kita anggap sebagai tahun lahir Persita 1953 gitu. Sejarahnya kalau kita lihat dulu kan klub itu namanya kan per ya. Persija, Persib, Persita, Persebaya, Persatuan Sepak Bola. Karena dulu diharapkan setiap daerah memunculkan suatu klub mewakili daerahnya oleh daerah masing-masing, kepala daerah masing-masing. Nah, sejak tahun dan under APBD pemerintah dulu, ya Persipura kita lihat kan dulu ada zaman dulu itu yang tidak under APBD itu Galatama kita sebut. Ada Persikatan dan Galatama. Galatama ini mungkin kau belum lahir. Galatama ini swasta yang handle, jadi ada Kramayuda 3 Berlian.
perusahaan-perusahaan swasta membuat suatu klub bola diadu tuh, namanya Galatama, Warna Agung, Karseto Solo gitu. Nah, sejak tahun 2000 berapa? 2008, 2000, tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Itu sudah tidak boleh lagi klub sepak bola itu disupport oleh Pemda. Diharapkan untuk bisa mandiri, ya. Betul. Jadi kamu cari sponsor sendiri, kamu kelola tim sendiri, kamu cari pemain sendiri, semuanya ya uang kamu, uang sendiri nih. Sehingga pada saat itulah mulai sepak bola itu di Indonesia going profesional. Jadi makin banyak kayak Bali United sekarang udah IPO, ya kan, udah milik publik lah ya. Diharapkan juga semua klub bola juga akan seperti itu. Jadi go to profesional itu ininya sih apa namanya sejarahnya lah sampai sekarang. Persita itu juga punya sister company, itu klub basket di IBL namanya Tangerang Hawks. Itu satu ya sister company lah dengan kita. Jadi kalau disebut Tangerang ini kan luas sekali ya, jadi sepak bola juga sangat digandrungi. Jadi menurut kita dalam bisnis sepak bola dan basket ini peluang yang besar sekali untuk kedepannya gitu. Baik, jadi kalau tadi kita melihat bahwa pasti kan semua klub itu punya apa supporter gitu loh Mas. Itu kayak gitu tuh bagaimana sih pengelolaannya selama ini? Kan kayak kita yang barusan ya kita cukup bersedih karena kejadian di Malang itu ya. Kanjuruhan ya. Iya. Ya, jadi kalau kita itu ada divisinya atau PIC-nya itu supporter relationship atau fans relation lah ya. Di situ dia sudah punya hubungan baik dengan berbagai macam supporter atau komunitas. Jadi setiap komunitas atau supporter itu kan pasti ada ketuanya, ada korwil dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu langsung bertemu dengan semua supporter atau fans yang nanti kan pasti susah juga untuk musyawarah mufakat dan sebagainya. Jadi cukup kita bertemu dengan ketua dan wakil ketuanya. Jadi aspirasi mereka juga kita tampung melalui divisi kita yang kita punya. Dan sesuatu kegiatan atau apapun yang klub mau kemukakan ke fans itu juga kita suarakan melalui satu PIC ini. Jadi hubungan itu akan semakin baik, semakin harmonis, sehingga dukungan dari fans itu bukan hanya sekedar mengharapkan timnya menang. Siapa sih tim yang mau menang? Nggak mau menang, semua tim kan mau menang, ya kan? Semuanya nggak ada yang mau kalah gitu loh. Jadi kalau hubungan harmonis antara manajemen dengan klub dengan fans bagus, itu ya terutama akan membuat klub ini menjadi lebih profesional lah ya. Dan itu orangnya itu yang ngurusin supporter tuh ada di situ tuh Pak, yang badannya gede tuh. Karena badannya besar jadi mudah mengkoordinir supporter gitu. Baik, ini kaitannya juga dengan tema kita hari ini bahwa mencapai impian untuk menjadi atlet nasional. Kita kan sudah menghadirkan salah satu murid kami dari Stella Maris yang juga penggemar atlet sepak bola nih. Apa saja sih kriteria untuk menjadi seorang atlet sepak bola nasional itu, Mas? Wah, itu mah banyak ya. Kalau teorinya gini, pasti punya passion, ya kan. Kalau nggak punya passion, keinginan kan nggak bisa jadi atlet, apalagi mau main. Kedua, persisten ya. Jadi harus apa ya? Fokus, komitmen, konsisten, fokus. Karena gini, bayangkan ini di atlet lainnya bukan sepak bola ya. Tiger Woods itu udah juara PGA itu berulang kali ya. Kalau nggak salah 8-10 kali. Tapi dia setiap hari masih latihan mukul bola itu 1000 kali setiap hari. Bayangkan, selevel Tiger Woods 1000 kali. Nah kita bayangkan, kita cuma 200 kali mau jadi apa gitu kan. Jadi harus bisa lebih dari dia, itu ukurannya. Jadi itu kan yang diminta untuk tekad, konsisten dan sebagainya, itu paling penting. Kalau related ke fisik, ya tentunya fisik ada. Cuman kalau kita lihat juga banyak kok pemain yang fisiknya mungkin tingginya orang Indonesia kan rata-rata nggak terlalu tinggi ya, tapi dia bisa jadi playmaker bagus.
serangan sayap bagus dan sebagainya. Kita ada back juga namanya Toha, tidak terlalu tinggi tapi kuat ya, kuat dalam, dan satu lagi juga harus pinter, visioner. Jadi bukan hanya bermain bola, gocek bola, tapi dia harus punya pikiran yang panjang, cepat memutuskan dan sebagainya. Tapi basicnya sendiri harus itu tadilah, punya passion, persisten, konsisten, fokus apa yang dikerjakan gitu. Karena kan bukan hanya atlet kali Pak ya, mungkin dalam dunia profesional juga kalau fokus dan punya passion dan itu result kan akan result yang bagus pasti akan ngikutin lah kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Riza. Tentunya kan dari semua atlet itu akan pasti mendapatkan, setelah dia direkrut menjadi pemain di Persita misalnya, kan pasti mereka juga dapat fasilitas ataupun hal-hal yang untuk melengkapi atlet tersebut. Nah, sebelum itu mungkin kita berikan kesempatan kepada Joel nih sebagai yang atlet, apakah apa nih yang ingin disampaikan sebagai atlet nih? Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu nama lengkapmu, lalu kamu dari sekolah mana dan sebagainya, kenapa menggelutin sepak bola, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Joel Maleki Sembiring Meliala. Mungkin anak-anak STEMA BSD udah kenal saya palingan. Saya kelas 10 IPS dan baru tahun pertama masuk STEMA ya. So far sih di STEMA ya lancar-lancar aja, teman-temannya baik. Terus alasan terbesar saya pindah STEMA sih karena mendapat support full dari semua guru. Makanya saya bisa ikut semua turnamen bola, bisa pergi kemana-mana gitu. Kenapa memilih bola ini sebagai passion kamu? Ya, saya sih dari kecil udah main bola kan, udah kemana-mana, jadi udah telanjur kecebur juga kan dalam dunia sepak bola. Terus ya pasti saya mau lah kalau dikasih opportunity untuk do my hobby sambil dapat gaji gitu. Ya, luar biasa. Jadi apa yang tadi disampaikan Mas Riza juga udah menyambung ya, apa yang ingin menjadi keinginan kamu untuk menjadi seorang atlet nasional. Tentunya mungkin akan dilanjutkan Mas Riza untuk fasilitas apa saja sih yang didapat seorang atlet ini? Fasilitas ini khusus ke Persita atau secara general ya? Kalau Persita sendiri kan ada talent scouting ya, U16, 18 dan 20 ya. Fasilitas tentu pasti dikasih gaji, itu ada. Gaji udah ada standarnya ya. Itu pasti gaji ada. Sudah itu kita, ya kamu gak usah mikirin lah latihan dan sebagainya. Kamu dapat mes juga. Ya seperti itu, dapat mes juga, dapat gaji juga. Ya. Mungkin ya Mas, bentuknya uang saku gitu ya barangkali, atau memang gaji? Gaji. Gaji. Karena untuk U18 20 itu kita udah harus submit NPWP juga sebagai pajak penghasilan kan. Betul. Sudah itu tentunya dapat ya, makan udah pasti tiap hari. Habis gitu kamu juga kalau dilihat fisiknya kurang nih, wah kurang keker nih, harus gini, kita dokter ngasih ini gizi ya, habis gitu kalau kamu cedera juga under responsible untuk klub. Jadi karena kita kan kerjasama dengan beberapa rumah sakit kan sebagai partner, jadi nggak usah khawatir kalau cedera. Jadi ya kan insurannya buat dia gitu ya, kayak gitu. Jadi fasilitas itu yang kita berikan. Baik. Terus bagaimana untuk pelatihan sebelum pertandingan, apakah ada latihan secara khusus atau berapa kali sehari, durasinya berapa jam gitu biasanya? Ini kalau saya tahu senior ya, kalau senior itu 2 jam lah ya sehari ya. 2 jam sampai 3 jam ya sehari, kadang pagi kadang sore ya. Tapi kalau sebelum pertandingan ada kita lebih ke light training, tergantung daripada masing-masing pelatih sih. Jadi kalau pelatihnya emang maunya H-1 pertandingan tetap latihan yang gimana intensitas tinggi, ya harus diikutin juga kan pelatih yang lebih tahu kondisinya. Betul. Baik, terima kasih. Kembali saya ingatkan kepada para pemirsa, kalau mau ingin bertanya langsung ke Pak Riza ataupun dengan Joel mengenai sepak bola, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, pertanyaan. Nanti tentunya ada merchandise yang sangat bagus dari Persita Tangerang. Baik, selanjutnya pernah lomba di mana aja sih? Untuk sekian banyak lomba, mana yang paling berkesan buat Joel? Pertanyaan ini tough question sih. Saya lomba
Ya banyak sih, apalagi pas umur-umur masih kecil sempat eh, kalau di ASEAN sih banyak, ada Vietnam, sempat Malaysia, Singapura, Thailand. Terus yang paling berkesan mungkin antara dua sih, antara Piala Menpora waktu itu sempat di Palembang dan Piala Suratin. Itu karena pas Piala Menpora tuh pertama kali ngerasain kompetisi di luar ya Banten sama DKI Jakarta gitu. Jadi bisa ngerasain lawan Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu. Jadi bisa tahu lah standar-standarnya mereka gimana. Wah, kalau ini luar biasa. Berarti mungkin barangkali langsung Pak Reza sudah tertarik nih dengan Udah tadi udah ngomong gitu. Udah kasih clue gitu. Gimana mau nggak gitu. Tergantung dia kan sekarang ya. luar biasa. Baik. Kamu menjadi best player Safe Championship tuh di Malaysia, Bandung ya Iya. waktu itu. Terus boleh ceritain nggak sih gimana kamu bisa mendapatkan best player itu? Tentang turnamen ini sih, jadi asli itu kan harusnya yang juara di Bandung ngewakilin Bandung untuk pergi ke Malaysia. Tapi itu tahun 2020 ya. Habis itu baru kan ada COVID segala, jadi Iya. ditunda tuh, udah nggak ada lagi jadi ke Malaysianya. Terus cara gimana dapat best player sih pasti berkat Tuhan, berkat dukungan orang tua, berkat juga coaches dan pasti dukungan teammate. Saya tanpa mereka kan saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Betul sekali. Wah, luar biasa. Jadi kamu ternyata juga pernah menjadi apa namanya? Sampai menang free trial 2 minggu di Valencia Soccer Academic in Valencia di Spain lagi. Itu gimana sih? Coba ceritain deh. Menurut saya sih itu pengalaman paling berharga untuk saya sih. Bukan terkait juga sepak bola doang. Saya bisa dapat hidup mandiri selama 2 minggu di sana. Apalagi living in Europe, bisa metro sendiri, bisa train sendiri, naik pesawat sendiri. Jadi lebih mengenal dunia luar gitu. Dan juga perbedaan sepak bola Eropa sama sepak bola sini menurut saya sih masih jauh banget. Soalnya Gitu. di sana tuh ngerasanya kayak apa gitu, pemain biasa-biasa aja. Gitu. Mereka tuh ya bisa lihat dari permainannya, passingnya sekali tak tok doang gitu. Jadi kelihatannya gampang juga mainnya. Gitu ya. Terus waktu itu juga kamu apa namanya, setelah mendapatkan kesempatan untuk free trial itu, apa pengalaman yang kamu peroleh di sana itu? Pengalamannya sih ya yang kayak tadi dibilang ya. Jadi kalau di sana tuh ada latihan klub sama latihan biasa. Jadi latihan biasa tuh pagi sore setiap hari, sama latihan klub juga ada sorenya. Kalau latihan biasa tuh latihan ya mirip-mirip latihan mandiri sih, lebih ke skill individu, shooting. Kalau latihan klub kan lebih fokus kepada tim ya. Jadi pengalaman yang diambil sih mostly dari latihan klub, soalnya pemain-pemain di sana kan seumuran juga, peers. Jadi main-main di sana banyak experience kan beda banget sama sini ya. Cara passing bolanya, cara gerakin bolanya juga jauh lebih cepat. Jadi rasanya kalau di sini rasanya jadi pemain hebat, di sana belum apa-apa gitu. Jauh ya. Iya. Oke, baik. Apalagi sekarang kamu kan sebagai seorang murid tentunya bagaimana harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, itu ceritain bagaimana membagi waktu belajar dan juga latihan. Menurut saya pribadi sih gak ada cara yang pasti untuk membagi waktunya sih. Soalnya pasti ada things yang harus disacrifice. Misalnya, jadi kalau saya sih teorinya, jadi di sekolah ya bener-bener sekolah, fokusnya di sekolah doang. Terus di bola beda personality lagi, fokus di bola doang. Soalnya kalau saya sendiri ya belajar di rumah nggak terlalu efektif, saya udah capek juga, mentalnya udah nggak tahu mau mikir apa, jadi belajarnya nggak masuk juga. Jadi misalnya kalau belajar di sekolah harus belajar full biar dapat semuanya. Oke, baik. Waktu daftar ke Stella Maris nih, saya dengar kamu dapat beasiswa. Gimana sih? Coba ceritain. Jadi tuh saya tahu Stella Maris dari ada teman yang sekarang juga Stella Maris lewat Japres kan. Jadi mas saya ngasih tahu ini di sini Stella Maris bisa dapat beasiswa. Jadi kita lihat-lihat masuk Stella Maris, ya guru-gurunya friendly, terus dikasih tahu gampang izin di sini. Ya udah sih, itu
main factor untuk saya pindah ke sini. Amin, amin, baik. Terus kamu bagaimana latihannya berapa kali dalam seminggu dan berapa lama durasinya? Kalau dalam seminggu tergantung. Jadi kalau pertandingan hari Sabtu ada 2 pertandingan kan, antara hari Sabtu atau hari Minggu. Itu untuk liga ya. Jadi misalnya kalau hari Sabtu latihannya hari Selasa, hari Kamis, hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Supaya ada gap hari Jumat untuk istirahat dan Sabtunya bisa main maksimal. Kalau hari Minggu latihannya hari Selasa, hari Kamis sama hari Jumat. Sabtu gap, Minggu tanding. Oke, baik. Apa yang kamu lakukan untuk mengejar cita-cita kamu sebagai seorang atlet sepak bola? Yang dilakukan sih pasti ya harus selalu kerja keras sih, harus selalu disiplin dan ya setiap hari misalnya lari atau latihan individu. Terus selain latihan tim juga pasti harus latihan mandiri, misalnya cari gap tuh hari Jumat, hari Sabtu latihan sendiri, terutama pas libur-libur bisa latihan sendiri. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mas Riza ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa sih untuk anak-anak bisa mencapai, atau mungkin kita tanya jawab dulu, menjawab pertanyaan dari penanya yang sudah masuk lewat chatting kami. Baik. Kita juga sudah banyak nih yang nanya-nanya ke Mas Reza dan Joel. Sekarang kita mau main mini games nih sama mereka. Nah, Mas Reza dan Joel diminta untuk menjelaskan ataupun menebak nama atlet atau olahraga yang sudah disiapkan oleh tim. Yuk, let's go. Kita lihat bersama. Bola. Masuk ya? Maksudnya gimana nih nama pemainnya? Bambang Pamungkas. Iya, betul sekali. BP. Berikutnya, dia adalah Bambang Pamungkas, juga dikenal sebagai BP, pemain terbaik dan top skor di 2 negara serta pencetak gol dalam 10 musim beruntun. Berikutnya kita akan saksikan. Nah, siapakah ini? Asnawi Mangku Alam. Luar biasa. Ya, betul sekali, Asnawi Mangku Alam bersisi sebagai bek kanan, ia juga bisa bermain di posisi bek sayap dan gelandang bertahan. Berikutnya, siap-siap Mas Riza dan juga Joel. Ya, Siu ini Siu. Saya tahu ini Siu. Siapa yang nggak tahu ya? Iya, Ronaldo lah. Baik, ya ini dia. Gak ada yang susah nih. Cristiano Ronaldo Hah? dos Santos adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Portugal yang bermain di klub Arab Saudi Al Nassr sekarang ini ya, flat klubnya, karena dia direkrut dengan harga luar biasa gajinya sebagai penyerang dan juga kapten tim nasional Portugal. Selanjutnya rekan-rekan, nah silakan. Saya kasih dia aja dulu, bisa nggak nih tahu? Joel. Bisa. Siapakah ini? Top ini. Terkenal di Tangerang nih. Kurang tahu. Nah, ini Vidal, Ezequiel Vidal. Jadi dia pemain tengahnya Persita. Luar biasa. Dia sekarang Ezequiel. salah satu pemain sepak bola Argentina yang banyak memberikan assist dan gol kepada Persita. Oh, that's why ya. Beliau kenal banget karena ternyata adalah Ezequiel Vidal ini adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai pemain sayap atau penyerang untuk klub Liga 1 Persita Tangerang. Wow, perlu diberi aplaus nih Mas Riza. Luar biasa sebagai seorang business development-nya itu, tapi juga beliau sangat-sangat kenal dengan para pemainnya. Ya, mari berikutnya. Tahu semua. Ini Joel yang jawab. Coach timnas nih, Sintayong. Betul sekali, Sintayong adalah mantan pemain sepak bola berkebangsaan Korea Selatan yang kini menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Siapa nama bapaknya Sintayong? Tahu nggak? Tahu belakangnya apa ya? Tayong. Nah, sama. Gue pikirnya juga belakangnya Tayong. Baik, berikutnya. Nah, ini juga pemain Indonesia. Joel. Aduh, astaga, back ini siapa sih ini? Oh, Elkan Bagot. Iya. Oke. Iya, Elkan William Tio Bagot adalah seorang pemain sepak bola profesional berkewarganegaraan Indonesia yang bermain sebagai bek tengah untuk Central Town di ELF
League of League One dan tim nasional Indonesia. Oke, berikutnya. Habis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke QA. Untuk para penanya tadi nanti juga akan mendapatkan merchandise yang sangat luar biasa dari Persita Tangerang. Baik, ini sudah ada yang masuk, nama Eko Budi, nomor teleponnya 08 sekian-sekian, berdomisili di kota Bekasi. Pertanyaannya, saya sebagai wali murid di SSB, Babek SS di Jakarta Utara, usia 13 tahun, wow. Apa langkah Persita dalam menjaring calon-calon muda dalam persepak bolaan? Misalnya Eva Bayangkara, Eva Persija, dan lain-lain. Ini tentunya kepada Mas Retiani. Silakan Mas. Oke. EPA itu kan program daripada PSSI untuk usia muda ya. Semua klub itu sebenarnya punya EPA usia 16-18 dan usia 16-18 ya. Tahun kemarin juga ada ya EPA. Jadi kalau mau tadi udah masuk EPA belum ya dia ya? 13 tahun usianya? Oh, jadi masih belum ya. Belum. Jadi kalau menurut saya di usia 13 tahun itu tetap harus di SSB. Satu, cari SSB kalau dari segi saya pribadi cari SSB yang benar-benar berkualitas. Berkualitas di sini adalah pernah mengeluarkan bibit-bibit unggul. Contohnya adalah Asiop. Zaman dulu bikin Ragunan dan sebagainya. Tapi menurut saya sih di beberapa klub lain juga ada ya akademi ya. Kalau contohnya di Borneo ada, dan di Persita itu harusnya tahun depan sudah ada lagi akademinya. Akademi usia dini ya. Kalau dari EPA sih udah ada di setiap klub. Kalau mau menyalurkan pemain ke klub tentunya adalah tadi saya bilang ada talent scouting yang emang kita punya di setiap klub. Punya talent scouting. Tapi kebanyakan talent scouting itu tidak sampai misalkan ini talent scouting Jakarta sampai ke Surabaya dan sebagainya itu di Indonesia masih jarang kayak gitu. Nah, kebanyakan masih berkoordinasi dengan Asprof dan Askap di daerah masing-masing. Contohnya Persita ya, dia pasti kan SSB mana yang terdaftar di provinsi dan kabupaten kan terdaftar tuh. Nah, dari situ dijaring tuh, ada kompetisinya dijaring mana yang punya apa namanya yang bagus lah ya, kita bagus yang bisa masuk ke EPA Persita kayak gitu sih. Baik, terima kasih, semoga menjawab ya Dek Eko yang masih usia 13 tahun sudah berminat sekali. Baik, berikutnya dari Saputra, nomor telepon 0859 sekian-sekian, berdomisili di Kabupaten Tangerang. Nah, ini juga kembali kepada Mas Rita. Pertanyaannya, bagaimana sih Persita Tangerang bisa mewujudkan mimpi anak desa untuk bisa bermain di Persita Tangerang, dan apakah ada tes yang harus diperhatikan oleh peserta? Silakan. Oke, seperti saya bilang tadi, sebenarnya kita ada talent scouting, ada. Cuman kadang talent scouting itu kan juga manusia ya, tidak bisa ngelihat ke semuanya, ngelihat ini potensi besar atau enggak. Kadang itu kita juga ada beberapa yang langsung misalkan mend-DM. Kita kan punya sosial media, pengen trial dan sebagainya kita coba. Habis itu ada yang DM pelatihnya, mau trial kita coba. Jadi emang sometimes ada langsung dari keinginan yang kuat daripada pemain untuk mencoba trial di Persita itu bisa langsung menghubungi sosial medianya kadang. Jadi channelnya itu sebenarnya banyak. Kadang orang mikir, saya tahu sih, kadang orang mikir gimana caranya ya gue pengen masuk Persita nih. Gitu. Mungkin harus buka websitenya kali ya, atau? Ide bagus sih, ide bagus. Nanti saya akan komunikasikan dengan tim manajemen bahwa mungkin juga harus kita lihat juga. Belum ada websitenya, Mas. Website ada, tapi kan website bisnis ya kan, bukan untuk pendaftaran dan sebagainya bukan. Tapi kita planning ngadain Persita Cup sih di tahun ini ya, insya Allah kejadian, semoga kejadian. Jadi dari situ juga nanti kan SSB ikut sehingga kita bisa tahu mana potensi daripada apa namanya pemain yang bagus gitu loh. Wow, ini juga lagi kayaknya ada juga peminat dari putri ternyata ya. Namanya Natalia di nomor telepon 08 sekian. Domisili masih di Bekasi lagi nih, berkaitan dengan pendidikan dan prestasi. Pertanyaan saya satu,
adakah syarat bagi peserta untuk pemain sepak bola cilik atau SD yang lanjut ke SMP melalui jalur prestasi? Yang nomor 2, misalnya anak kelas 6 SD memiliki prestasi di bidang sepak bola, bisa lanjut SMP melalui jalur beasiswa? Wah, ini pertanyaannya ke saya ini. Karena sebagai baik, Mbak Natalia, itu sangat bisa kalau di sekolah kami ya, khususnya di Stella Maris, kami memang mengembangkan bakat-bakat siswa-siswi dari luar yang belum bergabung dengan Stella Maris. Silahkan kalau Anda atau putra-putri Anda mempunyai prestasi dalam bidang non-akademik ataupun akademik, kami akan hargai prestasi yang dimiliki oleh Pak Putri Anda. Nanti syaratnya kirimkan saja prestasinya melalui WA kami ataupun silahkan datang langsung ke sekolah kami Stella Maris BSD ataupun Gading Serpong. Itu jika mempunyai sertifikat atau prestasi yang dimiliki, khususnya prestasi non akademik, itu kami akan sangat hargai, baik bidang olahraganya nanti sepak bola apapun itu kami sangat hargai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Daniel di 0895 sekian Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk masuk klub-klub nasional tanpa biaya, sedangkan banyak pemain bagus di desa-desa atau perkampungan tapi tidak punya biaya atau pengalaman sepak bola? Silahkan Mas Riza. Wah, saya bulu. Kalau udah masuk timnas ya tentunya udah nggak perlu biaya lah ya. Betul. Cuman ya itu tadi lah Pak. Indonesia ini kan luas sekali ya. Jadi potensi-potensi pemain itu kadang tidak muncul. Betul. Susah mencarinya, kayak mencari jarum di tumpukan jerami lah kasarnya ya. Tapi tergantung sendiri sebenarnya dari masing-masing individu. Kalau di Persita itu ada satu pemain yang backgroundnya dia tuh Satpol PP. Ya, Satpol PP dari awal. Dia suka sepak bola, bermain bagus sepak bola. Setelah itu dilihat oleh pelatih bagus, sampai sekarang dia jadi kaptennya Persita. Tuh dari dia. Satpol padahal. Ya, backgroundnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya jalan itu sih banyak ya seperti tadi. Cuman kalau emang di klub itu talent scoutingnya tidak berjalan atau beberapa klub nggak berjalan, atau ya ikut SSB yang bener, pasti nanti akan kelihatan di askapnya level kabupaten, jenjang. Kalau kita dulu kan porseni zamannya, itu pasti akan muncul ke kabupaten, habis itu provinsi, nanti diikuti dari provinsi. Karena koordinasi setiap klub itu pasti ada koordinasi dengan provinsi dan kabupaten. Ya, nanti Asprof itu memberikan rekomendasi pemain mana yang bagus, perlu di trial enggak, itu dari sisi situ sih. Jadi kalau menurut saya terus main terus asah skillnya, gak usah mikir kanan kiri gimana nanti ke depan, tapi terus kembangkan potensi, ambil opportunity, ya kan, seperti Joel juga, kira kan dia juga dapat beasiswa kan, padahal pernah gak kepikiran juga kan udah dapat beasiswa, yaitu tadi. Jadi untuk anak desa juga, di desa juga pemain timnas juga banyak yang dari desa gitu, ya kan, malah pemain kota jarang ya, tim kota. Jadi ya itu tadi, justru dari daerah-daerah harus apa ya, asah skillnya, terus berlatih, cari opportunity dengan cara hubungin askap atau asprof masing-masing. Mungkin dari askap atau asprof itu akan diberikan rekomendasi untuk kamu ke SSB ini deh, SSB ini deh, SSB, karena kan mereka juga ada pembinaan ya. Betul. Diberikan PSSI itu ada biaya, dikasih budget untuk pembinaan juga tentunya, dan cari di mana askap yang terdekat dari kamu tinggal. Jadi askap tuh asosiasi sepak bola kabupaten, di provinsi juga ada, jadi kamu langsung hubungin situ, nanti akan diarahkan. Sebelum ke klub itu harus ke situ dulu seperti itu. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Daniel tadi ya. Nah, ini juga ada pertanyaan. Oh ya, saya ingatkan kembali pemirsa yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan, jangan lupa nanti di akhir acara ini akan saya sebutkan pemenang-pemenangnya, akan kami pilih secara random untuk siapakah pemenang yang berhak mendapatkan merchandise dari Persita Tangerang. Baik, berikutnya kalau ini Anda menyimak yang tadi Mas Riza sudah juga jelaskan kerjasamanya dengan mana saja. Ini dari Pak Bahar di 0813 sekian, domisili di Tangerang Selatan Pamulang. Pertanyaannya,
apakah Persita ada kerjasama nih dengan SD, SMP, SMA sampai jenjang perguruan tinggi? Karena menurut saya sepak bola dimulai dari sekolah. Dari situlah kita menemukan bibit-bibit unggul dan bisa mendapatkan beasiswa untuk yang berpotensi. Ya, setuju sekali Pak. Jadi kalau Persita itu bekerja sama dengan universitas. Dengan universitas, salah satu university, kalau boleh disebutnya di universitinya ya. Boleh. SGU atau Swiss German University. Kita udah ada kerjasama, jadi itu berlaku untuk anak usia under 20, karena kan under 20 kan persiapan masuk ke kuliah ya. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA kita belum. Tapi kita ngadain regularly 1 bulan 1 kali itu coaching klinik. Kita adain coaching klinik untuk melihat potensi juga, potensi pemain. Karena di situ coaching klinik itu ada beberapa coach kita juga datang, pemain juga datang. Jadi itu saat kita untuk tunjukin kemampuanmu. Itu reguler, kita akan setahun penuh, sebulan 2 kali untuk ngunjungin semua sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang, di Tangerang Raya. Tentunya buat Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan sebagainya. Jadi itu sih kalau saya bilang kita kerjasama baru sama universitas. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa jangan khawatir, Persita ini juga sangat terkoordinir dan sangat-sangat mantap manajemen bisnisnya, sehingga apapun yang menjadi harapan Bapak Ibu untuk menjadikan putra-putrinya menjadi pemain nasional, maka boleh silakan mendaftarkan atau mencari tahu tentang sepak bola atau Persita sendiri. Nah, sekarang ini ternyata juga ada nih pertanyaan buat Joel dari Danu Gading Serpong 0822 sekian. Pertanyaannya untuk Joel, gimana sih caranya kamu join ke klub sepak bola kamu yang sekarang? Atau ceritain gimana awal mulanya gabung ke klub bola? Silahkan Joel. Kalau awal mula sih, jadi dulu kan ya cari supaya nggak ribet, cari SSB yang dekat-dekat rumah aja ya. Kebetulan tuh SSB-nya boleh sebut nama ya? Namanya Astam. Astam yang dulunya sangat berprestasi ya, yang membuat saya bisa pergi ke Singapura, ke Malaysia, dan kemana-mana yang lainnya. Sama sekarang tuh saya join di Akademi Raga Negeri yang baru buka juga Liga 3-nya di Provinsi Banten. Cara masuknya sih bisa langsung hubungi ke Instagramnya Raga Negeri, bisa ada linknya, ada link websitenya, sama bisa WhatsApp. Kita latihan untuk usia kelahiran 2007, latihan di Gor Ciracas jam 6 hari Selasa Kamis. Kalau nggak salah kita juga lagi buka trial. Sama untuk yang putri-putri kita juga baru buka Raga Negeri Women. Oh, jadi ada juga ya? Iya. Wah, luar biasa, baik. Demikian Pak Danu, jadi semoga menjawab pertanyaan Anda di rumah. Jadi kalau ingin itu bisa buka Instagramnya atau websitenya ya, Joel ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Rara Gading Serpong juga di 0818. Saya memiliki 2 anak laki-laki usia 1 SMP dan 3 SD. Begitu cinta dengan sepak bola, setiap saat, setiap kesempatan selalu bermain bola. Bagaimana mendukung anak suka bola menjadi profesional, sementara kami sebagai orang tua khawatir mereka cedera. Nah, ini mungkin Mas Riza. Oke, ya emang namanya orang tua pasti khawatir ya. Satu. Kedua, mengenai khawatir cedera, semua orang juga takut cedera karena resiko cedera itu pasti di atlet ada ya. Cuman kalau kita memang sebagai orang tua pengen mengarahkan anaknya ke sesuatu yang positif dalam hal sepak bola dan melihat daripada passion anak untuk bermain sepak bola sangat tinggi ya kan, lebih baik juga diarahkan dengan yang benar seperti saya bilang tadi. Di kelas 3 SD juga sudah ada SSB juga bukan levelnya yang mulai banyak level lah ya, dari level lo yang bayarnya berapa mahal sampai yang enggak atau yang macam-macam, diarahkan ke situ dulu sehingga
keinginan dia untuk mau bermain olahraga itu kan diarahkan gitu loh. Betul. Diarahkan biar mereka tahu teknik-teknik sepak bola yang benar, sehingga juga mengurangi cedera kan, cedera dini gitu ya. Kalau SMP juga seperti itu ya kan, ke SSB kan, kamu dia cari informasi sendiri SSB mana yang terdekat dengan rumah, sehingga orang tua juga pada saat weekend bisa nganterin anaknya, ngelihat anaknya bermain. Dan SSB ini juga reguler, kebanyakan di Indonesia ini udah mulai reguler ikut kompetisi kok, baik kompetisi resmi maupun kompetisi non resmi. Resmi itu under PSSI, yang enggak itu mungkin berlain lawan SSB sini, regular competition dan sebagainya. Jadi nggak, kalau cedera pasti semuanya ada resikonya ya, tapi lebih baik kalau anak saya juga suka sepak bola tapi suka aja, pada saat kecil juga kita ikutin SSB untuk ikut, kita lihat dulu passion dia bener gak di sepak bola. Kalau udah 6 bulan 8 bulan setahun mainnya gitu-gitu aja terus nggak suka, males, musim-musiman, ya lebih baik nggak, kita lihat dulu bosnya di mana ya kan ya. Jadi namanya orang tua support lah ya, support, tapi jalannya tadi ke SSB aja. Tuh. Tapi juga soal injury pasti ada teknik-teknik yang untuk dilakukan untuk injury prevention gitu. Bisa dimulai dari menghindari, dari stretching sama cooling down paling important lah. Nah, itu mudah-mudahan Bu Rara bisa terjawab pertanyaannya. Dan baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga akan lanjut ke Gabriel dengan nomor telepon 0895, domisili di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa menjadi pemain bola profesional dan bagaimana supaya kita saat berhadapan dengan lawan kita tidak panik saat memegang bola? Terima kasih kepada Mas Risa. Wah, kalau nanti yang kedua pertanyaan mungkin ke Joel ya, biar nggak grogi megang bola ya. Oh iya betul. Kalau tadi pertanyaan pertama gimana jadi profesional? Ya tentunya cari jalur yang profesional. Betul. Cari mana SSB yang profesional. Tadi Joel bilang untungnya SSB saya ini SSB yang historinya dia menangan, historinya dia bagus, menelurkan pemain-pemain muda bagus. Carilah info sebanyak-banyaknya, kan sekarang zaman internet lebih banyak ya. Jadi cari info mengenai SSB terdekat, support, ikut SSB, kembangkan skill. Kalau yang lainnya latihan cuma sehari sejam, kamu nambah sendiri sehari 2 jam, extend sendiri, ya itu kan yang persisten yang saya bilang tadi. Harus, kalau yang lainnya sejam biasanya harus lebih dari mereka, kalau sama aja saya akan jadi kayak mereka juga ya kan. Jadi itu tentukan dalam diri, kuatkan dalam diri, fokus niat dan fokus ya. kayak gitu ya. Kalau untuk bermain sepak bola, kalau udah lawan gak gentar sih dia aja. Kalau saya kan gak pernah main sepak bola ya. Mungkin Joel bisa jelaskan bagaimana supaya tidak grogi ketika menghadapi lawan. Ya kalau sepak bola, bukan sepak bola sih, sports in general, semuanya itu pasti kekuatan mental. Menurut saya mental nomor 1 sih. Soalnya orang yang latihan setiap hari terus akan tanding, kalah misal terus nggak kuat mental, kalah sama orang yang misalnya cuma latihan 3 kali seminggu tapi mentalnya kuat dalam permainan. Terus ya kalau masa grogi pasti semua orang grogi ya. Grogi ketika tapi mau masuk ya. Apalagi as time goes on kan pasti orang-orang lebih banyak experience, jadinya lama-lama jadi udah kebiasaan main setiap minggu, main lawan siapa-siapa gitu. Terus lama kelamaan tuh lawannya jadi menurut saya sih sama-sama aja gitu. Saya kan pas SMP masih kecil bisa ketemu dari mana-mana. Kalau udah seumuran di atas saya juga udah masuk akademi, jadi ketemunya akademi yang sama-sama, orang yang sama-sama. Jadi sih udah kebiasaan sama pertandingan gitu, udah nggak terlalu grogi lagi. Oke. Baik, terima kasih. Demikian semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini kayaknya pertanyaan yang terakhir dari Pak Kalel ini nomor telepon 0811 sekian, domisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan Joel dari kecil sampai sekarang dan apakah ada advice untuk anak-anak WNI yang mau jadi pemain profesional? Terima kasih banyak dan semoga Joel bisa jadi pemain profesional. Amin. Silakan Joel. Namanya siapa? Namanya saya mau tanya, namanya Kalel. Ya ini masuk ke saya.
Apa pertanyaan dari perjalanan kecil? Pertanyaannya bagaimana perjalanan Joel dari kecil sampai sekarang dan apakah ada advice untuk anak-anak WNI yang mau jadi pemain profesional? Terima kasih. Perjalanan kecil pasti yang panjang lah ceritanya, banyak ups and downs gitu. Tapi yang penting sih selalu termotivasi, jangan kehilangan harapan. Terutama pas SMA sih paling banyak tuh kata coach-coach saya banyak pemain SMA pemain yang udah lama dari kecil terus pas SMA udah cabut gitu bola soalnya ya pasti kena peer pressure gitu untuk orang-orang mencoba hal-hal yang seharusnya atlet tidak mencobai ya. Terus advice untuk untuk menjadi pemain profesional. Kalau itu sih ya kan saya juga masih sebagai bukan pemain profesional ya. Untuk menjadi profesional sih pasti harus bekerja keras dan juga nggak bisa kehilangan motivasi gitu. Nah, baik, terima kasih Kalel, ini sepupunya Joel ternyata ya. Terus ada juga dari temannya Joel ini Hugo, ini last question ya. Pertanyaannya untuk Joel, kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan dalam diri Joel dari Hugo? Dalam diri saya ngilangin kemalasan sih. Oh gitu. Saya malas banget apalagi di bidang akademis. Jujur ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nilai-nilai saya nggak jelek-jelek banget. Amin ya. Tapi tetap ya Bapak Ibu, walaupun sebagai seorang atlet tetap akademi itu menjadi modal nantinya kan ya. Jadi tidak boleh kita lupakan, tetap harus berjalan berdampingan. Baik, itu tadi last question. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak terasa sudah 1 jam berlalu kita ngobrol. Terima kasih untuk Mas Reza dan Joel yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini jauh-jauh dari Tangerang. Maksudnya walaupun masih di Gading Serpong tapi tetap aja bahwa beliau sebagai seorang bisnis itu yang tentunya meluangkan waktunya bisa sampai di tempat ini, dan juga Joel sebagai seorang pelajar bersama-sama diizinkan untuk memberikan wawasan dan juga pengalamannya sebagai seorang. Banyak banget yang sudah kita bahas hari ini ya bersama, tapi mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sampai kami jawab. Baik, selanjutnya saya akan umumkan untuk pemenang. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti boleh tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi di nomor 0878 7278 5231. Sekali lagi 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, dan pertanyaan. Baik, ini yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya pemenang dalam pertanyaan sore hari ini adalah yang pertama Bapak Saputra, kita berikan aplaus yang meriah. Yang kedua Bapak Bahar, dan yang ketiga Pak Daniel. Selamat kepada para pemenang sore hari ini yang sudah menyampaikan. Nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing komunikasi Stella Maris School. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang telah bekerja sama dan mengikuti acara kami podcast, dan sampai jumpa di setiap podcast berikutnya, yaitu setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang lebih kredibel dan host kece nantinya ya. Kalau yang ini opa-opa jadi ya nggak hostnya nggak host. Jadi akhir kata saya Cocok Rosa dan Joel. Ya, pamit undur diri. Terima kasih, sampai bertemu kembali lagi. Tuhan berkati. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Von Edwin Santoso. Saya biasa dipanggil Fuhan dan saya berasal dari kelas 11 IPS dan sekarang saya bersekolah di Stella Maris
BSD. Sebelumnya saya berprestasi di bidang pencaksilat, tapi sekarang saya tengah fokus di bidang non akademik di atletik. Kalau setelah Maris ada beasiswa non akademik buat atlet-atletnya, cari peruntungan lah, ya lumayan, potong 33 juta buat daftar ke sini. Pas saya masih jadi atlet silat itu saya ketemu sama pelatih saya hampir setiap hari ya, kecuali hari Minggu saya itu libur. Paginya itu saya latihan sendiri, saya jogging sekitar 30 menit, terus nendangin samsak kanan kiri pakai kaki kanan kaki kiri, itu kalau nggak salah 1000 kali tiap kaki. Pas sorenya saya ketemu pelatih saya itu baru saya dikasih program lain seperti sparring sama temen gitu, terus kecepatan sama power antara. Nah, kalau pas sekarang ya, saya sekarang jadi atlet atletik itu saya ketemu dengan pelatih 3 kali seminggu. Itu pun dia juga yang memberikan program pada saya, itu setiap pertemuan ada di kisaran waktu 1 jam sampai 3 jam. Setiap programnya itu bervariasi di antara 400 meter sampai 1500 meter. Tergantung juga waktu itu saya persiapannya dekat atau jauh. Terus saya pas nggak ketemu itu saya jogging sendiri paginya. Sebelum sekolah saya sempetin bangun jam 4 buat lari sekitar 40 sampai 1 jam. Pas sorenya saya juga latihan sendiri, itu lari sekitar 15 kilo sampai 20 kilo. Jadi saya buat cara saya belajar ya, saya pas di sekolah saya berusaha dengerin semua dari guru, materi-materi dari guru itu ada beberapa yang saya catat poin-poin pentingnya, terus saya ulang lagi di rumah. Pembagian waktunya karena sorenya dipakai buat latihan, jadi saya pakai malamnya itu buat sebisa mungkin saya baca. Untuk teman-teman yang prestasi non akademik seperti saya, ayo gabung ke Stella Maris BSD untuk mendapatkan beasiswa seperti saya. Record